Indonesia terhadap rakyat Papua hampir 60 tahun lebih. Kemudian puncaknya, akumulasi dari praktek rasisme terhadap orang Papua itu terjadi di tahun 2000. WP, pernyataan sikap. Ketika wilayah Papua menjadi sengketa perebutan antara Belanda dan Indonesia, di saat itulah tokoh-tokoh Papua melahirkan manifesto politik pada 1961 dan 1962 yang melahirkan embrio bangsa Papua. Saat itu kemerdekaan masih berumur 18 tahun, di mana pada 19 Desember 1961 Presiden RI Soekarno mengeluarkan maklum Trikomando Rakyat Trikora di alun-alun Yogyakarta yang kemudian melahirkan berbagai operasi disertai dengan 3 pernyataan, yaitu pertama, bubarkan bendera merah putih di seluruh Irian Jaya. Kedua, bubarkan negara boneka Papua buatan Belanda. Ketiga, segera mobilisasi umum. Dampak dari maklumat ini, kekuatan Papua pembuatan Belanda, kemanusiaan terhadap bangsa Papua untuk meninggalkan kemerdekaan yang dicita-citakan. Selain itu, kolonial Indonesia berusaha mempertahankan kedudukan atas Papua melalui beberapa peristiwa politik seperti Konferensi Meja Bundar KMP, Perjanjian New York 15 Agustus 1963, dan PPRA 1969 yang tidak sesuai dengan mekanisme internasional One Man One Vote, satu orang satu suara. Pola-pola militeris yang diterapkan sejak Papua dianekasi dalam Indonesia hingga detik ini, kemudian melahirkan berbagai permasalahan hak asasi manusia, HAM, mencaplokkan sumber daya alam, marginalisasi penduduk asli Papua, kriminalisasi aktivis pro-demokrasi, hingga penangkapan secara senang-wenang terhadap para aktivis gerakan politik rakyat Papua yang tidak pernah berakhir. Di sini Jakarta tidak punya niat baik sama sekali untuk menyelesaikan persoalan Papua. Hal ini terbukti dari upaya negara menghadirkan kebijakan otonomi khusus yang telah gagal, pemekaran wilayah otonomi baru, eksploitasi sumber daya alam, operasi militer atau DOM. Selain itu, otonomi khusus juga telah menciptakan kelas sosial baru neo-borjuis yang menindas dalam struktur sosial masyarakat Papua. Mereka inilah yang menjadi penghubung penindas dalam struktur sosial masyarakat Papua. Mereka inilah yang menjadi penghubung untuk meluncurkan berbagai kebijakan kolonialisme Jakarta. Ini terbukti dari elit Papua yang cenderung mengatasnamakan rakyat Papua melalui pemaksaan perpanjangan OS Jilid 2 dan pembentukan daerah otonomi baru DOP atau pemerintahan Papua menjadi beberapa provinsi baru. Pembentukan daerah hal ini kemudian berhasil mengabaikan aspirasi rakyat Papua yang menolak keberadaan otonomi khusus. Akibat dari kebijakan kolonial pemerintah Indonesia yang rasis dan bernafsu mengeksploitasi SDA Papua, ini kemudian melahirkan kebijakan yang sepihak. Mencermati situasi kolonialisme Indonesia yang terstruktur, rakyat Papua yang tergabung dalam petisi rakyat Papua PRP kemudian menunjukkan sikap tegas menolak keberadaan OS Jilid 2 dengan cara mengumpulkan suara dan cap jempol di atas hitam putih. Tidak hanya itu, rakyat Papua juga melakukan berbagai aksi berdarah di hampir seluruh wilayah Indonesia maupun di Papua. Namun pemerintah kolonial Indonesia terus memaksakan kebijakan secara sepihak dengan cara-cara militerisme yang masih dan meluas, disertai dengan penangkapan dan kriminalisasi terhadap sejumlah aktivis pro-demokrasi Papua. Salah satunya Victor Yemo, juru bicara Papua PRP. Dengan demikian, kami rakyat Papua yang hari ini tergabung dalam stand kampanye menyerukan berbagai tuntutan sebagai berikut. 1. Segera bebaskan Victor Yemo, juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat KNPB, dan juga juru bicara petisi rakyat Papua PRP. 2. Segera bebaskan Melkias KY, korban salah tangkap dalam kasus penyerangan pos TNI Kaisar Maiprat Papua Barat yang dituntut penjara seumur hidup oleh pengadilan kolonial. 3. Kepolisian daerah Polda Papua segera bebaskan Gerson Pigai dan Kamus Bayage, 2 aktivis mahasiswa Universitas Cendrawasih Uncen yang ditangkap dan ditahan saat melakukan aksi penolakan pelaksanaan KTT G20 di Bali pada 16 November 2022 di lingkungan kampus Uncen. 4. Mendesak agar pelaku pembunuhan atau mutilasi terhadap 4 warga sipil asal Duga di Timika dihukum seberat-beratnya agar memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban. 5. Mendesak segera dikeluarkan atau dibebaskannya seluruh aktivis pro kemerdekaan Papua yang saat ini
sedang ditahan atau dipenjara oleh rezim kolonial Indonesia. 6. Stop kriminalisasi dan teror terhadap aktivis pro-demokrasi Papua, aktivis lingkungan, pengacara, dan jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. 7. Segera tarik militer atau demilitarisasi di seluruh tanah Papua dan hentikan upaya eksploitasi atas SDA Papua karena cenderung melahirkan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan. 8. Segera berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat bangsa Papua. Bangkit lawan penindasan, bersatu untuk pembebasan nasional. Wah. Papua. Mahasiswa. Victor. Melkias. Gerson. Kamus. Papua. Wah.